Saudara, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Itulah ungkapan yang selalu diemban oleh para pelajar. Mereka ingin cita-cita yang selama ini dimimpikan bisa terwujud dengan rajin menuntut ilmu hingga ke perguruan tinggi. Namun, impian para siswa untuk bisa terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi nyaris terbengkalai karena pihak sekolah yang lalai bertahun-tahun menempuh pendidikan. Namun perjuangan keras para generasi penerus bangsa ini dinodai oleh pihak sekolah yang lalai memproses finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sebagai syarat mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana reaksi dari para siswa? Akibat kelalaian pihak sekolah, ratusan siswa di SMA Negeri 1 di Mempawah, Kalimantan Barat terancam gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Para siswa pun menunjukkan rasa kecewanya dengan melakukan protes atas kondisi tersebut. Para siswa menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian yang berdampak langsung pada masa depan mereka. Bayangkan saja saudara, sebanyak 113 siswa yang memenuhi syarat harus menerima kenyataan pahit meskipun mereka telah berjuang meraih nilai terbaik selama masa sekolah. Tangis haru juga mewarnai halaman SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat saat ratusan siswa mengetahui bahwa mereka gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025. Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab meminta maaf kepada siswa atas kelalaian yang mereka lakukan. Namun permintaan maaf ini belum sepenuhnya meredakan kekecewaan para siswa. Para siswa masih berharap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar memohon maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tidak hanya di Mempawah, ratusan siswa MAN 2 Modal Medan Sumatera Utara juga berunjuk rasa di lapangan depan sekolah di Jalan Pancing Medan. Mereka menuntut pihak sekolah bertanggung jawab karena diduga lalai menginput data hingga 322 siswa terancam gagal ikut pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi atau SNBP 2025. Dengan membentangkan spanduk dan poster, siswa menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian hingga mengakibatkan siswa terancam tidak bisa ikut SNBP. Salah satu siswa mengaku kecewa dan mendesak sekolah harus bertanggung jawab terhadap siswa yang telah dirugikan. Kejelasan dari pihak sekolah karena dari awal pihak sekolah sudah berbohong kepada kami. Sudah ada 3 kebohongan yang terjadi yang diberikan kepada kami. Jadi di sini kami sekarang meminta kejelasan yang jelas sejelas-jelasnya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Apa yang bisa kami dapatkan untuk kompensasi kami karena kami tidak bisa mengikuti SNBP. Aksi protes siswa yang kecewa terhadap pihak sekolah juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Bahkan unjuk rasa ratusan siswa ini sempat diwarnai ketegangan saat siswa berusaha masuk ke ruang guru. Bukan tanpa sebab, 137 siswa SMK Negeri 1 Depok ini terancam tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data PDSS. Pihak sekolah menyebut keterlambatan ini dikarenakan kesalahan operator dan sistem di PDSS. Lebih dari 300 sekolah menengah atas di Indonesia lalai mengisi data siswa ke pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Di Kalimantan Barat saja, ada 90 sekolah tingkat atas yang tidak menyelesaikan input data sebagai syarat mengikuti SNBP.
Jumlah ini terdiri dari 40 SMA, 42 SMK, dan 8 MA atau setara 10% dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada. Penjabat Gubernur Kalbar, Harrison, menjelaskan kondisi ini terjadi karena pihak guru belum menyelesaikan penginputan data di sistem PDSS. Ada kelalaian di sekolah, guru sekolah atau kepala sekolah atau tugas operator sekolah, saya sudah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi saya minta dengan alasan bahwa Kalimantan Barat, apalagi Mempawah itu kan dalam 3 minggu terakhir ini kan banjir. Ya, kita harapkan ada suatu kebijakan-kebijakan. Nah, saya juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ke Jakarta. Ya, selesaikan masalah ini. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, usai ratusan siswa minta sekolah bertanggung jawab, Dinas Pendidikan Sumut bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Sains Teknologi di Jakarta guna mengupayakan pelonggaran waktu. Disdik juga akan memanggil kepala SMA yang gagal mendaftar SNBP untuk dimintai keterangan. Jika terbukti lalai, sekolah akan diberi peringatan keras sesuai aturan yang berlaku. Dugaan kelalaian pihak sekolah menginput data pada portal pangkalan data sekolah dan siswa PDSS membuat 322 siswa MAN 2 model Medan terancam gagal mengikuti pendaftaran SNBP 2025. Jadi perhatian, makanya kita surati kementerian. Ini bentuk empati kita harus menjadi kementerian memohon agar itu diberi kesempatan. Barang setengah hari, 1 hari saja pun nggak ada masalah. Agar mereka itu bisa dimaksimalkan untuk mendaftar dan ada kesempatan. Ini pastinya saya sudah membuat surat, sudah ditandatangani Pak Kadis, akan memanggil minggu depan, akan kami panggil kepala sekolah, kami minta keterangan. Kalau memang murni itu adalah kelalaian karena akibat human error, ya pastinya kita akan berlakukan PP 94 terhadap kepala sekolah yang negeri, yang swasta, pasti kita akan berikan peringatan keras. Para siswa di SMA Negeri 1 di Mempawah, Kalimantan Barat akhirnya bisa bernafas lega. Sebanyak 106 dari 113 siswa yang sempat gagal mengikuti SNBP kini berhasil terdaftar setelah pemerintah memberikan perpanjangan waktu. Pihak sekolah mengaku beraudiensi langsung ke Kemendikti Jakarta, mengupayakan siswa bisa terdaftar di portal pangkalan data sekolah dan siswa. Pihak sekolah juga masih mengupayakan agar 7 siswa yang tersisa bisa mengikuti SNBP dan berkomitmen agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sebelumnya, Saudara, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru telah memperpanjang selama 4 kali waktu finalisasi hingga hari Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian sebanyak 7 orang siswa masih diperjuangkan sampai dengan saat ini oleh tim di Kemendikti Jakarta. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang sementara saat ini masih berada di Jakarta. 7 orang ini masih diperjuangkan. Mudah-mudahan saja mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lainnya, sejumlah 106 tadi, untuk bisa melengkapi data berupa data nilai mereka dari semester yang pertama sampai dengan semester yang kelima. Buntut polemik kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi di sejumlah daerah, DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. DPR sudah memberikan atensi khusus terhadap ratusan siswa gagal didaftarkan SNBP lantaran kelalaian pihak sekolah. Wakil Ketua DPR Sumit Dasko Ahmad mengaku pihaknya telah mendengar keluh kesah masyarakat terkait permasalahan ini. Komisi 10 DPR sebagai mitra Kemendikti Sentek akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi 10 juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi 10 akan membahas dengan kementerian terkait. Demikian. Akibat kelalaian sekolah, ribuan siswa terancam tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang idam-idamkannya. Kelalaian dalam pengisian PDSS sebagai syarat mengikuti SNBP bukanlah sebuah fenomena baru. Bahkan setiap tahunnya, Saudara, ada saja peristiwa siswa tidak bisa mendaftar karena kesalahan
pihak sekolah. Teruntuk para siswa, jangan pernah menyerah untuk tetap belajar. Akar dari pendidikan itu pahit, tetapi buahnya selalu manis.